Di sini ada data nilai murid yang dimana kriteria kelulusannya nilai 65 sampai 100 itu berarti lulus, dan di bawah 65 berarti tidak lulus ya. Dan di sini ada kriteria grade juga dari A sampai E. Terus yang pertama kita disuruh menghitung total nilai. Kalau total nilai itu kita menggunakan rumus sum ya teman-teman. Kita tulis sum, buka kurung, terus karena ini ada di baris nilainya Andi, jadi kita ngeblok nilainya Andi dari MTK sampai IPS, tutup kurung, kita enter seperti itu. Sehingga didapati total nilainya Andi adalah 265. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama ke nilainya Budi dan yang lainnya, tapi biar cepat kita copy aja seperti ini caranya. Kita tarik ke bawah, nah jadi dia otomatis ya, rumusnya ke copy gitu. Nah, kemudian untuk nilai rata-rata, berarti kita menggunakan rumus average. Seperti ini teman-teman, buka kurung. Terus karena ini masih di barisnya Andi, jadi kita ngeblok lagi nilai Andi dari MTK sampai IPS, tutup kurung, kemudian enter seperti itu teman-teman. Sehingga didapati rata-rata nilainya Andi adalah 88,3. Nah, kita copy lagi ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk status ini tuh maksudnya status lulus atau tidak lulus. Jadi seperti ini rumusnya, kita pakai if itu berarti jika ya, if itu artinya jika nilainya rata-rata Andi itu kan G2, kemudian lebih besar sama dengan 65, karena kenapa lebih besar sama dengan 65, karena di sini kriterianya 65 sampai 100, berarti 65 itu memenuhi kriteria juga untuk lulus ya teman-teman. 65.2 titik koma, maksudnya titik koma, titik 2 lulus, titik 2 lagi, titik koma, tidak lulus. Ini maksudnya jika nilai rata-rata Andi lebih dari sama dengan 65 dinyatakan lulus. Kalau misalnya kurang dari 65 dinyatakan tidak lulus gitu. Terus kita ini aja, kita enter aja. Nah, lulus ya teman-teman. Kenapa? Karena nilainya Andi itu 88 gitu, memenuhi kriteria untuk lulus. Jadi kita copy aja untuk yang lainnya seperti ini. Nah, betul ya teman-teman. Kemudian untuk grade, nah ini rumusnya agak panjang nih ya. Nah, rumusnya grade itu pakai if juga, sama dengan if. Terus jika G2 itu nilai rata-ratanya Andi lebih besar sama dengan 85, kemudian titik koma berarti itu A, titik koma lagi, if nilainya Andi, if dalam kurung nilainya Andi, titik koma, lebih besar, nilai Andi lebih besar sama dengan 75 ya teman-teman, ini lebih dari sama dengan 5, berarti titik koma, titik 2 berarti B nilainya. Nah, kemudian titik koma lagi, kita pakai if lagi, dalam kurung G2 nilai Andi lebih besar sama dengan 60, berarti titik 2 dinyatakan C. Nah, titik 2 lagi kita pakai if lagi, buka kurung, jika G2 lebih besar sama dengan 50, berarti dinyatakan D. Nah, untuk E berarti karena dia kurang dari 50, kita tulis langsung aja E seperti ini. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oh sorry teman-teman, ada error. Enggak error ya. Nih, jadi kenapa dia A? Kenapa nilai rata-ratanya Andi itu A? Karena dia 88,3 ya, melebihi 85. Jadi Andi memenuhi kriteria untuk mendapat grade A. Nah, kita copy lagi di sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, terus untuk menghitung banyaknya murid di kelas. Kalau menghitung banyaknya murid di kelas itu kita menggunakan count atau kontak. Jadi seperti ini rumusnya. Count, terus kita blok ini karena seberapa banyak muridnya, kemudian kita enter aja. Tuh ada 10 ya. Nah, sebenarnya kalau datanya sesedikit ini kita bisa hitung aja, cuman kalau datanya banyak, rumus ini sangat membantu gitu. Nah, untuk nilai rata-rata tertinggi itu kita menggunakan max karena dia mintanya tertinggi ya. Max dalam kurung
Terus kita blok dari sini nilai rata-rata yang tinggi, karena dia mintanya nilai rata-rata yang tinggi. Terus kita enter 88,7. Bener ya teman-teman, paling nilai rata-rata nilai yang paling tertinggi adalah punyanya dia. Terus untuk rata-rata nilai terendah kita menggunakan min. Terus kita blok lagi dari G2 sampai G11. Nah, enter 47,0 yaitu punyanya Budi. Terus untuk banyaknya murid yang lulus, kita menggunakan count if. Seperti ini teman-teman. Count if. Kurung. Terus H2 kita blok karena dia mencari banyaknya yang lulus. Terus kita kasih keterangan. Karena kita nyari yang lulus aja, kita kasih keterangan di sini. Sorry teman-teman, ada yang salah. Count if, oke. Loh. Oh ini teman-teman, salah. Count if. Nah, seperti itu teman-teman. 6 ya, betul ya teman-teman. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul. Nah, kemudian jumlah total nilai murid yang lulus. Jadi di antara nilai murid yang lulus-lulus ini, total nilainya ada berapa gitu kira-kira teman-teman. Kalau itu kita menggunakan sum if total ya, total jika gitu. Sum if, seperti ini teman-teman. Sum if, terus kita ngeblok yang ini. Sebentar teman-teman. Sum if H2 sampai H11, kemudian titik koma, kita cari yang lulus saja karena mintanya yang lulus. Titik 2 lagi, titik koma, F2 sampai dengan F11 gitu teman-teman. Terus kita enter. Jadi didapati nilai murid yang lulus totalnya ada 1427. Nah, rata-rata nilai murid yang lulus, nah di antara murid-murid yang lulus ini rata-ratanya berapa gitu. Nah, kan tadi rata-rata kan kita menggunakan average. Jadi kalau misalnya lulus aja kita menggunakan average if. Average if ya teman-teman. Terus kita blok dari H2 sampai H11, kemudian titik koma, kutip 2 lulus karena yang diminta lulus saja, kemudian kutip 2 lagi, titik koma lagi, G2 sampai G11 seperti itu teman-teman, kemudian tutup kurung. Nah, sehingga didapati nilai rata-rata dari murid yang lulus adalah 79,3. Nah, kemudian baiknya murid yang mendapat nilai A, gitu ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya ini kita menggunakan count if juga. Jadi seperti ini, sama dengan count if dalam kurung kita blok dari grade ini I2 sampai I11, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oh, sorry teman-teman. Count if I2, oke. Salah di sini teman-teman, harusnya pakai titik koma A ya. Yang A itu yang mana aja. Nah, sehingga didapati 3. Benar ya teman-teman? Yang A di sini ada 3, 1, 2, 3, betul ya. Nah, ini tuh nggak bisa ditarik ke bawah. Kenapa? Karena perintahnya beda ya teman-teman. Kalau ini mintanya B, C, sampai E gitu. Jadi kita nggak bisa tarik untuk nge-copy rumusnya, tapi bisa aja kita copy rumusnya, cuman kita ganti hurufnya menjadi huruf, kita ganti hurufnya itu menjadi, ganti hurufnya menjadi huruf B gitu. Nah, ini kita ganti jadi B seperti ini. Terus di sini kita ganti hurufnya jadi C. Terus di sini kita ganti hurufnya menjadi hurufnya kita ganti di sini menjadi huruf D. Di sini maksudnya kita ganti menjadi huruf D. Nah, kemudian di sini juga kita ganti hurufnya menjadi huruf E. Nah, seperti itu ya teman-teman, sehingga didapati nilai A-nya ada 3, nilai B-nya ada 1, nilai C-nya juga ada 3, yang dapat D ada 2, dan yang dapat E ada 1.